Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Yang pertama, Almera, ya. Ahmad, ya. Budi, Cinta, Doni, Indah, Jocelyn, Maulana, dan Permata. Oke, semua hadir ya. Hari ini Ibu akan menerangkan sebuah materi yaitu air tanah. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu air tanah? Apa, Jocelyn? Air hujan yang meresap ke dalam tanah lalu disebut air tanah. Ya, benar. Air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gravitasi bumi, struktur pelapisan geologi, dan beda potensi kelembapan tanah. Yang poin kedua adalah manfaat air tanah. Baik, Ibu akan tanya, manfaat air itu sendiri adalah apa? Coba Ibu tanya ke Almera, manfaat air itu apa? Apa? Air untuk minum. Ya, benar. Lalu Doni, air untuk apa? Air untuk mandi. Ya, benar. Jadi anak-anak, air itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita, yaitu manusia. Tapi bukan kita saja, tapi seluruh makhluk yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan. Coba, kalau hewan, air itu untuk apa? Iya, untuk minum. Kalau untuk tumbuhan, air itu untuk apa? Iya, untuk tumbuhan, air itu sebagai proses fotosintesis, pembantu fotosintesis. Nah, yang poin ketiga, apa sih kandungan air tanah? Apa saja unsur-unsur yang ada dalam air tanah? Air tanah itu memiliki unsur kimia yang mendominasi sistem lokal. Unsur kimianya apa aja, Ibu Guru? Unsur kimianya yaitu HCO3, Ca, dan Mg. Poin keempat yaitu jenis-jenis air tanah. Nah, jenis-jenis air tanah itu ada dua berdasarkan yang pertama letaknya di permukaan tanah dan yang kedua berdasarkan dari mana dia berasal. Nah, kemudian air tanah ini berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah air tanah freatik dan yang kedua adalah air tanah dalam. Nah, yang pertama adalah air tanah freatik. Air tanah freatik ini adalah air tanah yang pada permukaan yang lebih dangkal, di mana letaknya tidak jauh dari permukaan tanah dan berada di atas lapisan kedap air. Contohnya pada air sumur. Nah, air sumur itu kan permukaannya dangkal, letaknya tidak jauh dari permukaan tanah dan berada di atas lapisan kedap air. Nah, kemudian yang kedua yaitu air tanah dalam, yaitu artesis. Air tanah dalam itu kedalamannya sekitar 30 sampai 80 meter. Bisa disebut sebagai air
sumur bor. Ya, air sumur bor itu kan dalam dan letaknya di antara lapisan akuifer dan batuan kedap air. Yang jenis kedua yaitu jenis berdasarkan asalnya, yaitu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah air tanah meteorit, yang kedua adalah air tanah baru, yang ketiga adalah air tanah konat. Nah, air tanah meteorit adalah air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan awan yang tercampur dengan debu meteorit, kemudian mengalami kondensasi. Nah, yang kedua adalah air tanah baru, merupakan air tanah yang berasal dari dalam bumi karena tekanan intrusi magma, contohnya adalah pada geyser. Nah, kemudian yang ketiga air tanah korut. Air tanah korut itu apa sih? Air tanah korut itu adalah air tanah yang terkurung pada lapisan batuan purba. Baik, faktor kelima yaitu faktor penentu kualitas air. Ibu mau tanya, sekarang faktor penentu itu seperti apa? Maksudnya adalah air yang sehat, air yang bersih itu air yang seperti apa? Ada yang tahu? Ya, Doni? Yang tidak berbau. Ya, benar. Kemudian permata yang tidak berwarna. Ya, benar. Yang ketiga ada yang tahu? Iya, tidak berasa. Ini adalah hal penting yang harus kalian tahu. Air yang sehat, air yang bersih itu harus mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, air itu harus tidak berwarna. Maksudnya tidak berwarna seperti apa, Ibu Guru? Maksudnya itu air yang bening, transparan. Yang kedua, air yang tidak berasa. Air yang tidak berasa itu air yang seperti apa? Air yang tidak memiliki rasa, mungkin tidak ada rasa asam, tidak ada rasa manis ataupun pahit. Yang ketiga adalah yang tidak berbau. Ini sudah jelas ya, tidak berbau. Kalau itu baunya tidak enak, pasti itu sudah mengandung bahan kimia campuran. Yang terakhir adalah kerusakan sumber air. Di kehidupan sehari-hari kita pasti ada yang namanya mencuci baju, mencuci piring yang kotor. Nah, sabun yang kalian gunakan untuk mencuci baju, mencuci piring. Oh iya, satu lagi, pada saat kalian mandi, kalian pasti menggunakan sabun kan? Iya, makanya sabun yang kalian gunakan itu adalah yang mengandung kimia. Jadi, air yang kalian gunakan untuk mandi, untuk mencuci, itu sudah terkontaminasi dengan kandungan sabun yang kalian pakai. Itu adalah contoh kecil dari kerusakan sumber air. Oke. Kalau begitu, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian tugas untuk dikerjakan sekarang, yaitu sebutkan apa saja manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor perusak sumber air. Baik, segera kalian kerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum? Ya sudah. Untuk pekerjaan hari ini kalian lanjutkan di rumah dan kalian kumpulkan besok. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pembelajaran hari ini akan Ibu tutup. Mohon maaf bila Ibu ada salah perkataan. Semoga anak-anak semua senantiasa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.